Penyidikan kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora dengan tersangka Mario Dandi Satrio Ces semakin menemukan titik terang. Ini seiring dengan munculnya sosok wanita berinisial N yang merupakan saksi kunci baru dalam kasus tersebut. N yang tak lain ibu dari sahabat David itu, adalah orang pertama yang melihat peristiwa penganiayaan yang terjadi tanggal 20 Februari tahun 2023 malam itu. Melalui kuasa hukumnya Muanas Alaidit mengungkapkan, kliennya melihat aksi penganiayaan tersebut dari atas balkon rumahnya. Saksi N melihat ada seorang pria yang tergeletak dan satu orang lainnya berdiri dalam posisi tegap, katanya, Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Melihat itu, N lalu dengan refleks dan spontan berteriak, "Woi!" dengan tujuan agar tidak ada tindakan lebih lanjut kepada korban yang sudah tergeletak, sekaligus mengundang perhatian masyarakat sekitar. Usai berteriak, saksi N kemudian berlari turun dari balkon yang ternyata diikuti oleh suaminya R menuju lokasi kejadian. Kemudian saksi N kaget ternyata orang yang tergeletak itu adalah anak temannya yang berkunjung di rumah, kata Muanas. Muanas melanjutkan, saat keluar dari rumahnya menuju lokasi, N melihat Mario Dandi Satrio, Sane Lucas dan Agnes Gracia yang kini menjadi tersangka dan pelaku. Sementara David dalam posisi terkapar tidak sadarkan diri. Kliennya juga melihat tidak ada raut penyesalan dari ketiga pelaku, padahal saat itu kondisi korban dinilai sudah kritis. N dan suaminya R telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. R dan N adalah saksi fakta dan saksi kunci yang sempat berada di lokasi kejadian setelah penganiayaan terjadi, ucapnya. Sementara itu, hingga minggu kemarin tercatat sudah 13 hari David terbaring dan belum sadarkan diri alias koma di rumah sakit. Meskipun kondisi kesehatan putra pertama Jonathan Latumahina itu dikabarkan mengalami perkembangan baik, tubuh David masih dipasangi beberapa alat medis untuk membantu proses penyembuhannya. Jonathan juga membagikan video kondisi terkini David di akun Twitternya Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Di video itu David terlihat bagai orang yang sedang tertidur pulas, nafasnya teratur naik turun perlahan. Sementara itu, pihak RS Maya pada Kuningan Jakarta Selatan menerangkan bahwa David sudah tidak lagi menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator usai menjalani perawatan selama 5 hari. Sudah mulai sadar dan sudah bernapas dengan spontan serta tidak lagi menggunakan alat bantu napas, terang konsultan perawatan intensif Dr. Franz JV Pangalila di Jakarta. Franz memastikan sebagai tenaga medis belum bisa memberikan keterangan rinci terkait luka pada bagian kepala D, lantaran masih dalam perkembangan. Meski begitu, pihak rumah sakit memastikan kondisi D sudah cukup stabil hingga saat ini usai alat bantu pernapasan dilepas sejak 3 hari lalu.